Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah surat yang paling sering kita baca setiap hari, minimal 17 kali dalam sholat wajib. Dari surat yang paling sering dibaca inilah muncul pertanyaan karena adanya perbedaan bacaan. Ada yang berkata, kenapa bacaannya berbeda? Ada juga yang bertanya, ini qiraat atau kesalahan? Mari kita bahas perbedaan bacaan Al-Fatihah. Siapa imam qiraatnya, bagaimana cara membacanya, dan mana yang benar, serta mana yang harus diperbaiki. Apa itu qiraat? Teman-teman, perlu kita fahami dari awal. Al-Quran tidak diturunkan dengan satu cara baca saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan beberapa cara. Dan cara baca inilah yang dikenal dengan qiraat. Qiraat adalah cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para imam qiraat. Para ulama sepakat qiraat yang sah harus memenuhi 3 syarat. Pertama, sesuai dengan bahasa Arab. Kedua, sesuai dengan rasam mushaf Utsmani. Ketiga, diriwayatkan secara sahih dan mutawatir. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka bacaan Al-Quran tersebut adalah benar, bukan kesalahan. Imam qiraat. Teman-teman, ada 10 qiraat mutawatir yang dikenal dalam ilmu qiraat. Namun di Indonesia, umumnya yang dibaca adalah qiraat Imam Asyim riwayat Hafiz. Inilah nama-nama imam qiraat 10 dan para perawinya. Yang pertama, Imam Nafi dari Madinah, perawinya Qaulun dan Warsh. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir dari Makkah, perawinya Al-Bazzi dan Qumbul. Yang ketiga, Abu Amr dari Basrah, perawinya Ad-Durri dan As-Susi. Yang keempat, Ibnu Amir dari Syam, perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima, Asim dari Kufah, perawinya Syu'bah dan Hafiz. Yaitu qiraat yang kita di Indonesia ikuti. Kemudian yang keenam, Hamzah dari Kufah, perawinya Khalaf dan Khallad. Yang ketujuh, Al-Kisai, perawinya Abul Harith dan Ad-Duri. Ad-Duri juga perawi dari Abu Amr. Selain 7 qiraah ini, kemudian ditambah lagi 3 qiraah menjadi qiraah 10, yaitu yang ke-8, Abu Ja'far dari Madinah, perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Kemudian yang ke-9 ada Ya'qub dari Basrah, perawinya Ruwais dan Rauh. Kemudian yang ke-10 ada Khalaf. Khalaf juga merupakan perawi Imam Hamzah. Sebagai imam qiraat yang ke-10, juluki Khalaf Al-Ashir. Perawi Khalaf Al-Ashir adalah Ishaq dan Idris. Itulah qiraat sab'ah dan qiraat asyrah. Perbedaan bacaan Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, basmalah. Pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sebagian qiraat membaca basmalah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Dan sebagian qiraat lain tidak menghitungnya sebagai ayat Al-Fatihah. Lalu, sebagian membaca basmalah dengan suara keras dan sebagian membacanya pelan.
Semua ini memiliki riwayat yang sah. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dibaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, pada ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Sebagian qiraat membaca dengan Maliki dengan alif panjang, dan sebagian lagi membaca dengan Maliki tanpa alif. Keduanya sah, keduanya diriwayatkan secara mutawatir. Maknanya pun saling melengkapi. Maliki, Allah Maha memiliki. Maliki, Allah Maha merajai hari pembalasan. Yang ketiga pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Sebagian besar qiraat membaca dengan huruf shad. Siratal. Sebahagian lagi dengan huruf sin. Siratal. Sebahagian lainnya dengan huruf zai yang tipis. Ziratal. Semua bacaan ini benar. Dan semuanya berasal dari qiraat yang mutawatir. Yang keempat pada ayat terakhir yaitu alaihim. Dibaca alaihim atau alaihum atau alaihimu ketika wasal. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihimu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau dhallina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita terus memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, lalu menambah wawasan riwayat bacaan yang digunakan, serta selalu menjaga persatuan dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki bacaan kita dan menjadikan Al-Quran cahaya hidup kita.